Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Mioto Tech. Di video kali ini aku mau review salah satu HP yang baru aja nih kita unboxing kemarin, yaitu Xiaomi 15T Pro teman-teman. Langsung aja kita mulai di dimensi dan di desainnya dulu ya. Kalau untuk desainnya sendiri, ini merupakan HP dengan desain yang cukup ramping ya bagiku. Meskipun ukurannya cukup bongsor, tapi kalau misalnya kalian udah pegang, ini tuh kerasanya cukup ramping teman-teman. Dan juga ini finishingnya cukup premium ya. Untuk varian warna yang punya aku ini adalah varian black, dan ada dua varian lagi yaitu Mecha Gold dan ada varian yang warna grey. Untuk modul kameranya ini bentuknya kotak gini teman-teman, dengan didominasi oleh tulisan Leica di sini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen layarnya. Tapi sebelum itu kita bakal ngeliat dulu untuk sisi-sisi yang ada di samping pinggiran HP-nya ya teman-teman ya. Kita mulai dari atas dulu. Untuk di atas ini kosong teman-teman, ini cuma ada garis antena aja. Dan kita lihat di posisi sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini ada tombol untuk volume up and down, lalu ada tombol untuk menghidupkan, dan di sini ada garis antena juga. Dan di sisi bawah di sini ada speaker teman-teman ya. Ini ada satu speaker, terus ini ada USB Type C. Ini yang versi 2. Dan di sini juga ada untuk SIM cardnya. Ini SIM cardnya nih dual slot ya teman-teman. Dan untuk di sisi kirinya ini juga kosong. Nah untuk speaker tambahannya ya, ini kan stereo ya harusnya. Itu ada di sini teman-teman ya. Di bagian sini ini juga sekaligus ada mic-nya di sini teman-teman. Oke, langsung aja kita bakal ngeliat layarnya. Untuk layar sendiri ini berukuran 6,83 inci ya teman-teman. Dengan bentuk layarnya tuh datar ya. Jadi ini flat bentuknya, nggak curve. Dan juga untuk perlindungan kacanya ini menggunakan Corning Gorilla Glass 7i teman-teman. Oke, langsung aja kita bakal buka. Oke. Dan di sini untuk kecerahan nitsnya itu bisa sampai 3200 nits teman-teman. Ini cukup cerah ya. Jadi kalau misalnya kita bawa ini di tempat yang cukup terang, di sinar bawah matahari misalnya, ini cukup masih terlihat dengan jelas. Dan juga ini resolusinya di 1,5K atau 1,5K dengan resolusinya di 2772 kali 1280 pixel teman-teman. Dan untuk refresh rate-nya ini di 144 Hz ya. Dan untuk software sendiri kita bakal lihat dulu aja di tentang telepon. Di sini menggunakan Xiaomi HyperOS kedua dengan versi Android ke-15. Untuk setahu aku ya teman-teman ya, di bulan ini bulan Oktober aku recordnya ini, itu bakal mendapatkan Xiaomi HyperOS ketiga ya, tapi belum tahu kapannya, atau di pertengahan bulan ini atau bisa di akhir bulan nanti gitu ya. Tapi bakal mendapatkan HyperOS ketiga dalam bulan ini. Nah, untuk security patch-nya sendiri, ini kalau yang di Xiaomi 15T Pro ini mendapatkan Android update 5 kali dan security patch 6 kali teman-teman. Jadi bisa sampai Android 20 gitu ya. Dan HyperOS-nya ini bisa sampai ya 6 kali update lah. Bezelnya ini tipis banget teman-teman. Kalian lihat ya, ini semua sisinya tipis banget ya. Mulai dari atasnya, kanannya, kirinya, bawahnya, makanya dagunya yang biasanya di dagu itu yang paling terlihat ya. Ini tipis banget sih. Ini mantep banget untuk layarnya teman-teman ya. Jadi enak banget misalnya kalian untuk nonton dan untuk memakainya, ini bener-bener mantep lah pokoknya. Langsung kita ke bagian yang paling gitu dari Xiaomi gitu kan. Kalau misalnya kita bahas Xiaomi, nggak mungkin kita bisa melupakan part ini, yaitu adalah chipset atau SoC-nya teman-teman ya. Oke, untuk info detail dan spesifikasi ini menggunakan Dimensity 9400 Plus teman-teman, dengan ukuran 3 nanometer gitu ya. Ini kalau misalnya di Antutu ini angkanya bisa sampai tembus di 2 juta, bahkan 2,5 juta lebih teman-teman. Dan juga ini untuk opsi penyimpanannya ini ada di 12 RAM ya teman-teman ya. RAM-nya 12 dengan penyimpanan ada yang di 12 GB dan ada yang di 1 TB. Yang aku tes ini punya aku di 1 TB teman-teman. Dan juga untuk UFS-nya atau tipe penyimpanan storage-nya ini menggunakan UFS 4.1 ya. Untuk konektivitasnya sendiri atau fitur-fitur yang ada di dalamnya, karena ini udah menggunakan Dimensity 9400 Plus, dia udah jelas menggunakan jaringan 5G teman-teman. Jadi kalian bisa pakai jaringan 3G, 4G dan 5G ya. Jadi cukup mantap ya. Ini kalian bisa lihat ya, 3 nanometer. Dan juga untuk semuanya ya, untuk apapun yang kalian butuhkan seperti sensor, gyroscope, ini udah gyroscope hardware teman-teman. Jadi ini kalau misalnya kalian main game-game kayak game-game PUBG atau game-game yang membutuhkan kemiringan gitu, ini mantep banget karena udah ya hardware teman-teman.
Dan juga untuk Bluetoothnya ini udah Bluetooth terbaru juga ya. Kalian bisa lihat aja di samping sini ya, nanti bakal aku taruh di sini. Dan juga di sini ada NFC di belakang sini teman ya. Antara di sini atau di sini, harusnya di ya atau di sini deh. Pokoknya di sekitaran sini lah ya. Dan ada IR Blaster ya teman-teman ya. Di sini ada IR Blaster dan juga di sini ada support dengan eSIM ya. Karena kalau misalnya kalian pergi ke pengaturan terus kalian cari eSIM, nah dan ini ada eSIM-nya. Dan aku sebenarnya udah menggunakan eSIM ini teman-teman ya. Di sebelumnya cuman aku belum register karena aku kemarin PO ya. Jadi aku dapat eSIM-nya ya XL gitu. Tapi aku belum aktifin lagi karena aku belum registrasi gitu. Dan untuk keamanannya, ini menggunakan sensor dari under display ya. Jadi kalau misalnya kita ya aktifinnya itu bisa menggunakan under display ini aja. Meskipun ini masih optical ya, belum ultrasonic. Tapi udah cukup mantep lah, udah cukup cepat juga. Nah, oke. Gitu lah ya untuk konektivitas dan sensor lainnya. Di sini aku bakal coba untuk pengetesan gaming. Jadi, langsung aja kita bakal tes dari game yang pertama, Genshin Impact, teman-teman. Ini loadingnya cepet banget ya karena dipengaruhi oleh prosesor yang tadi dan juga tipe penyimpanannya mungkin ya. Cepet banget teman-teman. Coba ya kita bakal nungguin. Di sini aku nggak ada aku pause atau nggak ada aku skip, jadi kita bakal nungguin aja. Seberapa cepet sih untuk loadingnya ya? Karena biasanya kalau loading di sini kan ya lumayan lama lah ya karena loadingnya ya cukup memakan waktu. Tapi ini wah cukup cepet ya. Berapa detik ini? Kayaknya nggak sampai 10 detik. Wow, udah teman-teman ya. Oke, ini dia. Langsung aja kita bakal ngetes gamingnya ya. Di sini kita menggunakan karakternya apa aja, apa yang ada aja lah ya. Oke. Di sini aku mau lihat dulu untuk grafiknya. Oke, grafiknya di sini aku mau naikin ke paling bagus teman-teman ya. Ini paling tinggi, jadi kita bakal tertinggi. Oke, ini aku teleport dan cepet banget ya. Oke, teman. Di sini langsung aja, di sini agak susah ya. Karena aku ngelihatnya pakai layar yang ke sini aja dan oke, langsung aja. Sini kita bakal daily sebentar aja, teman-teman. Tadi baterainya kita lihat baterai ada di 61% ya, teman-teman. Oke, jadi kita bakal lihat dalam 10 menit ini bisa berkurang berapa banyak gitu ya. Nah, oke teman-teman, aku udah selesai bermain sekitar 10 menit. Tadi ada menghabiskan resin dan ada untuk quest-quest harian aja sih. Dan oke, kita bakal lihat ini udah jam 10.29 ya. Udah dia 10 menit lah kira-kira ya, kurang lebih. Dan di sini juga baterainya ada di 58% ya. Tadi 61%. Jadinya ya 3% lah ya. 3% berkurang teman-teman dalam 10 menit. Dan ini di grafik yang paling tinggi ya, ini tertinggi. Jadi bisa jadi kalau misalnya kalian ganti ke grafik yang kalian custom sendiri atau enggak setinggi ini. Dan ini juga suhunya agak panas teman-teman ya. Nanti kita bakal lihat suhunya ada berapa. Nah, ini karena tinggi semua ya, jadinya mungkin ya emang agak banyak habisnya. Tapi nggak boros-boros banget ya, ini udah 4% ya, baru ini 4% teman. Tapi hitungannya nggak boros-boros banget sih teman. Masih oke lah, karena ini juga di 5.500 mAh aja ya. Oke. Coba kita bakal cek di suhunya dulu teman-teman ya. Suhunya kita bakal buka di ini aja. Kita lihat di baterainya. Ini suhunya ada di 41% ya. 41%, 41,5 derajat Celcius teman-teman ya. Oke. Maksudnya kalau misalnya di tangan, kalau misalnya nggak pakai casing, ini agak hangat teman-teman di pinggir-pinggiran ini ya. Mungkin karena pakai aluminium juga. Tapi di angka segini sih nggak yang tinggi-tinggi banget teman-teman ya. Masih oke lah, nggak yang sampai panas banget di tangan enggak. Cuman ya pasti terasa lah, untuk hangat itu pasti terasa. Oke, di sini kita bakalan main Mobile Legends dulu ya. Dari muka aku ya, kita bakal main Mobile Legends teman-teman ya. Kita main Brawl aja, jadi kita bakal main Smash aja. Di sini aku nggak dihidupin mode turbo ini teman-teman ya, jadi aku mainnya langsung gini aja. Oke, langsung aja kita bakalan bermain di Brawlnya. Di sini aku nggak ada aku dinginin lagi, langsung aku main terus teman-teman ya. Oke, di sini untuk grafiknya kalian bisa lihat teman-teman ya. Ini bisa yang paling tinggi ya. Oke, sini bisa di custom ya. Oh, gimana caranya nih? Oke, aku bakal custom dulu teman. Tapi di sini aku bakal customnya ke rata kanan semua ya. Oke, ini aku udah selesai untuk ngedownloadnya teman-teman. Jadi langsung aja kita bakal main Brawl.
Dan oke, ini dia belum fokus, kita fokusin dulu. Nah, oh ya teman-teman, ini untuk informasi bagi kalian aja ya. Kalau misalnya selama pengujian ini aku menggunakan full jaringan dari WiFi teman-teman ya, dan aku nggak ada menghidupkan data seluler, sehingga untuk daya yang mungkin diresapnya atau daya yang akan dikeluarkan itu nggak yang sebanyak pas kalian gunain data seluler teman-teman ya. Di sini aku full pakai WiFi teman-teman. Dan yang tadi ya, waktu aku menguji Genshin Impact itu di full tertinggi dan 60 fps itu lancar banget teman-teman ya. Itu mungkin kalau misalnya ada datanya ya, ini aku nggak ada terbuat datanya lagi, itu bisa di 60 fps, bahkan teman, kalaupun agak ngurang itu kayak di 50-an ke atas masih, karena bener-bener nggak ada terasa kayak patah-patah atau apa-apa teman. Beneran enak banget. Oke, jadi di sini ya udahlah, kita bakal tes di Mobile Legends. Kalau di Mobile Legends sih udah jelas ya, ini di 120 fps teman-teman, tadi udah terbuka, kalian bisa lihat sendiri aja, udah terbuka di resolusi fps yang ultra ya. Jadinya ini 120 fps teman-teman. Oke teman-teman, ini udah masuk ke dalam gamenya, jadi kita langsung aja. Oh, efek-efeknya ini malah lancar banget, keluar semuanya ya efeknya. Kita lihat di grafiknya tadi, interface, di mana ada grafiknya? Nah, kalau misalnya ini semuanya rata kanan ya, frame rate-nya ini 120 Hz. Kita main dulu aja. Ya, berhasil kabur deh. Oke, ini langsung aja teman-teman ya, kita bakal habisin, soalnya turret mereka tinggal satu, tinggal base-nya doang. Jadi di sini kita bakal cepet aja, dan di sini ya. Oke. Waduh. Oh, dampar semua nih. Ya, masalahnya aku nggak ada damage teman ya. Bukan item damage soalnya. Bakal kejar ini satu orang lagi, dua orang lagi ya. Oke. Oke teman-teman, nih ini udah selesai ya. Ini aku main sekitar 10 menitan, kalau di dalam gamenya ini 10 menitan. Sedangkan kalau misalnya di total mungkin ada di 15 menitan lah ya. Tadi baterai pas aku main itu ada di 56 dan sekarang ada di 53%. Kita bakal ya, langsung aja di suhunya ada berapa? Oke, suhunya rendah banget teman-teman ya, di 38 derajat Celcius. Padahal nih ya, ini tuh rata kanan loh. Tadi aku mainnya rata kanan teman-teman ya. Tapi di 38 derajat Celcius aja, ini keren banget sih teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ke game yang ketiga teman. Ini kita anggap aja nih game terakhir aja dalam pengujian ini. Kalau misalnya kalian ngelihat Honkai Star Rail, ini anggapannya Honkai Star Rail dengan Genshin Impact tuh ya sama lah ya teman-teman ya. Oke, di sini kita bakal main Wuthering Wave. Jadi tadi waktu aku login di Wuthering Wave-nya, rupanya ini ada update teman-teman. Ini baru update dan ada di 9 gigaan. Jadi di sini aku bakal tunggu dulu setelah selesai update, baru kita bakal ngetes gaming di Wuthering Wave-nya teman-teman ya. Oke, jadi ya kita bakalan tunggu dulu sampai proses dari update-nya ini selesai. Oke teman-teman ya, ini aku udah selesai untuk menunggu tadi update-nya. Dan di sini langsung aja kita bakalan setting dulu ya. Kita bakal setting dulu. Jadi ini ada di 47% ya. 47% dan sekarang di jam 11.17. Jadi ya kita bakal main sekitar mungkin sampai 11.30 lah ya. Kita bakal main kurang lebih di 10 sampai berapa belas menitan gitu. Apa ini? Global filter. Wih, ada hal-hal baru kayak ini. Oke. Wow. Banyak settingan baru ya teman-teman ya. Oke, di sini aku bakal ratain kanan dulu. Jadi di sini aku bakal skip dulu aja. Oke teman-teman, ini udah di high semua ya, udah full rata kanan semuanya. Jadi ya langsung aja kita bakalan memainkan Wuthering Wave ini ya. Oke, di sini kita bakal besarin volumenya biar lebih mantap. Oke, ini si Charlotte teman-teman. Ini aku suka banget ini tim yang ini. Kalau kalian ada ngikut Wuthering Wave juga ya, ini mantep lah tim yang ini ya. Cepet lah kalau misalnya kalian mau ngelawan musuh ini, coba kita tes. Wih, lancar banget ya teman-teman ya. Lancar banget teman. Wih, lancar ya. Oke, coba kita bakal tes terbang-terbang. Wih. Oke, enak banget sih. Kalau misal kalian explore waduh apa nih? Ya skate quest. Ya skate quest. Ya nanti. Kita bakal ini dulu aja ya.
habisin apa sih namanya kalau misalnya di sini tuh, aku lupa nama ini ya teman, nama resinnya. Cek dulu apa nama resinnya ini, nama resinnya nih wave plate. Oke, kita bakal habisin dulu aja, kita bakal habisin di domain yang ini gitu ya. Kita bakalan farming dulu aja materialnya di sini. Oke, untuk loadingnya lumayan cepat. Mantap banget ya, ini ada pantulan muka aku lagi di situ. Oke. Wow, kita bakal habisin aja terus temen-temen ya. Di sini aku bakal mainin sampai 11.30 ya. Jadi untuk kondisi baterainya ini ada di 46%. Tadi 47 ya. Jadi ya bentar ya temen-temen ya. Aku bakal mainin dulu aja sampai nanti udah di jam 11.30. Oke teman-teman, di sini udah jam 11.29 ya, dan aku tadi udah selesai kayak ya nyelesain beberapa kegiatan ya, beberapa hal di sini, dan 3.500 tadi aku dapat ya dikit lagi. Ya adalah teman ya. Oke, di sini untuk baterainya ada di apa nih? Oke, ada di 41% teman ya. Tadi 46 berarti 5% ya. Jadi mungkin dalam 15 menit itu ada 5% lah ya yang terambil, karena ini juga suhunya agak panas. Di sini aku pakein casing ya, karena tadi pas waktu main, karena enakan main pakai casing. Di sini langsung aja teman, kita bakal lihat untuk suhunya ini ada berapa derajat Celcius gitu ya. Jadi ada di 43,6 derajat Celcius ya. Ya sih, karena di Wuthering Waves emang game yang cukup berat sih teman-teman ya. Oke, jadi setelah kita selesai untuk melihat apa yang ada di komponennya, langsung aja kita lihat sesuatu yang paling dinanti-nantikan di pengujian kali ini, yaitu adalah kameranya. Ini menggunakan triple kamera teman-teman ya. Di sini ada lensa mainnya, ini beresolusi 50 megapiksel. Terus ada periscope-nya, ini 50 megapiksel juga. Ini dua ini ada OIS-nya juga teman-teman ya. Dan di sini ada lensa ultra wide-nya. Dan di sini juga ada flash. Dan oke, langsung aja kita bakal mencoba di perekaman videonya atau di fotonya dulu lah ya. Oke, langsung aja kita ke kameranya. Teman-teman, ini untuk di perekaman videonya tuh ada 4 kategori ya. Ada yang 720p, ada yang 1080p, ada yang 4K, dan ada yang 8K. Untuk yang di 1080p ini bisa sampai 60 fps, dan untuk yang di 4K ini bisa sampai 60 dan 120 ya. Ini cukup mantep sih untuk yang 4K nya. Dan untuk yang di 8K itu mentok di 30 fps aja. Oke, kita bakal langsung aja start melalui yang di 1080p 30 fps. Oke, teman-teman, ini perekaman video di 1080p 30 fps. Kita bakal jalan, ini jalan santai aja sih. Dan kalian bisa lihat apakah ada efek jitternya atau kedut-kedut. Dari preview yang aku lihat sih, wah, ini mulus banget sih teman-teman ya. Kalaupun ada kayak dikit banget atau minim banget ya. Oke, dan di sini kalian juga bisa gonta-ganti lensa ya. Ini di ultra wide-nya di 1 kali, 2 kali, dan 5 kali. Kita langsung aja balik lagi ke 0,6-nya atau ultra wide-nya. Oke, transisinya cukup enak sih. Meskipun nggak yang semulus itu, tapi cukup mantep. Dan kalian bisa lihat temen ya, ini untuk zoom-nya. Ini kalau misalnya udah ke 5 kali, ini langsung berubah deh lensanya. Nah, ya, kalian bisa lihat lah transisinya tadi. Oke, kita bakal ganti ke 1080p 60 fps teman-teman. Oke, dan ini di 1080p 60 fps. Oke, ini kalau secara fps sih memang lebih mantap lagi ya. Dan untuk efek jedut-jedutnya kalian bisa lihat teman ya. Ini minim banget, ini di lensa ultra wide. Ini lensa 1 kali. Oke, kalian bisa lihat teman ya. Ini minim banget untuk jitter ya. Dan ini 2 kalinya. Dan ini 5 kalinya teman-teman. Oke. Ya, kalian bisa lihat teman-teman ya. Ini untuk jitter-jitternya nih minim banget. Mantep banget sih ini. Dan tetap bisa untuk ganti lensa juga ya, karena ini di 1080p 60 fps. Oke, next kita bakal langsung aja lanjut di 4K nya teman-teman ya. Ini di 4K 30 fps. Kita bakal jalan sebentar aja. Tetap bisa untuk digonta-ganti lensa teman-teman ya. Kalian bisa lihat untuk transisinya ini kayak gini. Ya, untuk perpindahan lensanya sih bakal kelihatan banget sih ya, karena untuk resolusi yang di ultra wide nya ini cuma di 12 megapiksel. Tapi kalau kita bawa-bawa gini sih nggak ada kedut-kedut gitu, cukup enak sih, cukup mantap. Untuk zoomnya juga masih mantap, sampai mentok di 15 kali. Ya, keren-keren aja sih sebenarnya. Bukan sebuah deal breaker yang terlalu tinggi lah gitu. Oke, kita bakal tes di 1080 di 4K 60 fps. Oke, teman-teman, ini di 4K 60 fps. Kalau untuk yang di 60 fps di 4K nya itu nggak bisa digonta-ganti ke lensa ultra wide ya.
Dan ini tuh mentoknya cuma di 6 kali zoom aja teman-teman ya, untuk yang 60 fps di 4K nya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti lensa, saranku sih ya udah kalian ambilnya yang di 1080p 60 fps aja. Tapi kalau misalnya untuk 4K ini ya untuk detailnya sih cukup mantep ya, cukup lebih keren lah gitu untuk detailnya, untuk lebih tangkep gitu, lebih nangkep. Nah, oke. Di sini kita bakal tes sedikit lagi aja untuk yang di 120 fps-nya. Dan ini dia di 8K 30 fps. Kalau saran dari aku sih kalian mending pakai yang di 4K aja sih teman-teman. Ya, kalau 8K ini kayak udah terlalu apa gitu ya. Detailnya sih oke lah ya, untuk detail-detail yang ditangkap sih oke. Cuman ya kayaknya terlalu overkill sih. Mending yang di 4K aja. Ini juga mentoknya di 6 kali zoom aja dan oke, langsung aja kita bakal pindah ke kamera selfie-nya. Oke, untuk yang di perekaman videonya teman-teman, untuk di selfie-nya itu ada di 1080p 30 fps, ada di 60 fps 80p, dan ada di 4K 30 fps ya. Ini mentoknya di 4K 30 fps dan di sini ada yang 720 sih, cuman kayaknya nggak ada yang pakai sih itu. Oke, langsung aja kita bakal tes untuk di yang 1080p 30 fps. Di sini aku akan ngerekamnya menggunakan mode portrait aja ya. Jadi oke, langsung aja kita bakal ngetes kamera selfie-nya. Oke teman-teman, ini dia untuk di resolusi 1080p 30 fps. Kita bakal jalan dan kalian bisa lihat dynamic range-nya apakah wow, cukup putih ya. Kalau misalnya kalian lihat sini teman ya, itu enggak yang ya meskipun putih banget sih, cuman di sini agak mendung. Cuman HDR-nya kayaknya ya begitulah ya. Ya udah sih teman. Gitu, dan untuk kedut-kedutnya kalian bisa cek sendiri aja. Kalau dari preview yang kulihat sih ini mantep banget ya, nggak ada kedut-kedut malahan. Enak banget untuk kita bawa jalan-jalan seperti ini. Oke, kita bakal langsung aja balik tapi menggunakan resolusi 1080p 60 fps. Oke teman, ini di 1080p 60 fps ini sih yang paling aku suka. Kalian bisa lihat untuk fps-nya ini cukup bagus, tapi ya tetap aja kalian bisa lihat teman ya, itu untuk cahaya di belakangnya itu waduh kurang bagus sih, karena dia tuh cuma fokus di objek utamanya aja. Tapi kalian bisa lihat untuk backgroundnya tuh ya, yang cahaya di atas itu, cahaya langitnya itu waduh putih banget ya. Udahlah teman-teman ya. Tapi untuk kedut-kedutnya sendiri kalian bisa lihat, wih mini banget ya, enak banget nih kalau kalian bawa untuk vlog-vlog gitu-gitu dan lain-lain gitu. Mantap sih. Oke teman-teman, di sini kita udah cobain yang 1080p 60 fps dan yang 30 fps, dan aku bakal cobain yang di 4K 30 fps. Tapi untuk yang di 4K aku bakal jadiinnya landscape aja ya. Jadi ya oke. Oke teman-teman, ini adalah perekaman selfie dari Xiaomi 15T Pro menggunakan resolusi 4K 30 fps. Oke, ini mentoknya cuma di 30 fps aja ya kalau misalnya di 4K kamera selfie-nya. Tapi kalian bisa lihat untuk jitter-jitternya gimana? Cukup minim ya. Ya seperti yang aku bilang tadi ya. Dan range-nya itu ya udahlah. Tapi ini cukup mantap sih. Kalau kalian bawa jalan-jalan sih mantap-mantap aja. Tapi saran aku sih kalau misalnya kalian mau lebih mulus lagi ya, secara FPS-nya ambil di 1080p 60 fps aja sih. Oke, gitu aja sih untuk video selfie-nya. Kita udah ada di mode kameranya ini di fotonya. Kalau misalnya di preset fotonya, ini kita langsung aja mulai dari sebelah kiri atas. Di sini ada flash, terus ada penangkapan gerakan. Jadi kalau misalnya nanti ada objek di depan kalian yang gerakannya tuh cepat, kayak misalnya orang lari atau ada kendaraan, kalau misalnya kalian menggunakan mode ini itu bakal nangkapnya lebih jelas lagi ya. Dan di sini ada Google Lens. Di sini kayak kalau misalnya kalian mau cari sesuatu yang ada di depan kalian gitu, kalian bisa pakai yang ini. Terus di sini ada mode-modenya kayak HDR, Super Macro, Ratio Aspect, Timer, Leica, ini watermark, dan ada scalan ya. Dan di sini ada pemotretan dinamis. Jadi ini kayak live actionnya iPhone lah ya. Dan di sini ada
mode vibrant dan mode Leica. Di sini kita bakal mode Leica, mode autentik dan mode vibrant. Di sini kita bakal coba yang di mode autentiknya. Oke, di sini kalian juga bisa atur untuk ininya teman-teman ya, untuk kecerahan dan kegelapannya. Di sini kita bakal step di sini aja, biar agak sedikit dramatis gitu ya. Nah, oke, langsung aja. Oke, di sini kita aktifin aja nih ya untuk mode dinamis di 1 2 3. Stop. Nah, kalau misalnya kalian tekan teman ya, itu dia bakal di 1 2 3. Nah, dan di sini itu ada suaranya lagi loh. Jadi kayak bukan kayak iPhone. Kalau iPhone kan dia kayak nggak ada suara kan, mute gitu. Sedangkan ini ada. Cukup bagus. Di sini kita bakal coba tes yang di mode vibrant ya. Oke, ini dinamisnya juga aktif sih, mode vibrant ya. Nah, objeknya juga bagus teman-teman ya. Maksudnya secara detail. Sini nggak ada awan sih, jadi ya. Oke teman-teman, jadi kayak gitu aja ya. Di sini kalau kalian mau lihat hasil fotonya, langsung aja aku lampirin di sini. Dan di sini kita akan melihat kualitas dari zoomnya. Nah, ini bisa sampai berapa kali zoom. Di sini ada kamera yang utamanya yaitu ada 1 kali, terus ada lensa yang ultra wide, dan di sini ada lensa telefoto dan periskopnya teman-teman. Wih, coba ya kita tangkap fotonya masih detail atau enggak. Oh, masih detail ya teman-teman. Dan ini juga bisa di zoom sampai 100 kali teman-teman. Contohnya kita bakal zoom itu aja ya. Pohon yang ada di sana itu 20, 30, 40 sampai 100 dan wih, cepet teman-teman ya. Di sini juga ada bantuan AI-nya, jadi kalian bisa hidupin ya teman-teman, ada tulisannya. Ini kita bantuin aja sama AI dan oke lah ya. Cukup jauh soalnya teman-teman ya. Nih. Ini kalau misalnya kita balik lagi. Tadi mana tadi? Nah, ini ya yang di ini. Coba kita balik ke lensa 1 kali dan wih, jauh banget ya. Oke, coba kita cek lagi yang objek lain lagi. Misalnya itu teman-teman ya. Coba ya kita tes. Oke. Oke, kalau misalnya udah agak jauh dia emang agak susah diarahin teman-teman ya. Cuman kalian bisa lihat di preview yang sebelah kanan atas itu ya. Nah, coba kita bakal foto aja yang ujungnya ini. Oke. Wow. Coba kita bakal zoom out. 1 2 3. Wih, keren sih. Gitu teman-teman ya. Mantep banget sih ini. Kalau untuk perpindahannya juga bagiku cukup lumayan ya. Cukup mantep juga sih. Oke sih. Oke teman-teman. Itu dia ya. Ini kita bakal tes kamera selfie-nya. Di sini untuk fotonya teman-teman ya. Kalau untuk fotonya di sini ada opsi yang 0,8 kali teman. Jadi kalau misalnya kalian nanti punya teman di sini atau punya objek lain di sini, itu kan bisa lebih luas ya. Jadi kalau misalnya 1 kali kayak gini, terus kalau 0,8 tuh bakal gini. Lumayan lah ya. Ada suara ayam dan kalau misalnya untuk kamera selfie ini seperti ini teman-teman ya. Di sini ada ini untuk cerah. Jadi kalau misalnya kalian lagi di tempat yang gelap, kalian bisa aktifin ini. Jadi ini kayak ya cahayanya dari layarnya. Jadi ini bisa lebih cerah. Ini tempatin aja. Dan di sini juga ada pemotretan dinamis. Jadi ini juga ada live action. Kita hidupin. Misalnya kayak foto ya. Coba kita tes. Kita hidupin. Misalnya kayak foto ya. Nah, gitu ya. Oke. Di sini ada ya filter-filter seperti itulah ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita bakal ngelihat hasil pemotretan dari kamera Xiaomi 15T Pro. Untuk ketahanannya juga di sini dia udah IP68 teman. Jadi kalau misalnya kalian nanti kebasahan atau kehujanan atau nggak sengaja tercelup dengan air yang bersih, ini tuh aman ya teman-teman ya, karena udah di IP68. Dan juga untuk baterai dan chargingnya teman ya, di sini menggunakan baterai yaitu seperti yang aku bilang tadi 5500 mAh
Dan juga untuk pengecasannya ini bisa menggunakan nirkabel juga teman-teman ya. Di sini bisa menggunakan 90 watt dari bawaannya teman-teman ya. Ini charging bawaannya ada di dalam box, jadi kalian nggak perlu seperti brand yang itu lah ya kan. Jadi ini langsung dapet di dalam kotaknya. Dan juga waktu aku tadi kemarin PO ya maksudnya, itu mendapatkan wireless charging 50 watt teman-teman. Nah, untuk pengalaman aku pakai chargingnya, ini kan 90 watt untuk yang kabelnya ya. Ini cepat banget teman. Kemarin aku ngecharge dari 20%-an hingga 90%-an ya. Itu aku tinggal sebentar aja, mungkin sekitar 30 menitan, itu udah hampir full teman-teman. Jadi kencang banget lah untuk pengecasan ya. Dan untuk yang ininya wirelessnya, ini aku belum tes teman-teman, tapi dari apa yang udah aku baca dan aku lihat-lihat ya, ini pengisiannya juga cukup cepat. Ini bisa di 40 atau 50 menitan lah gitu. Dan langsung aja teman-teman ya, di sini aku bakal juga ngebahas tentang harganya ya teman-teman ya. Untuk harganya ya, yang 12.512 itu mulainya dari 9.999.000 atau 10 juta. Dan varian yang tertingginya yang di 12 1 terabyte-nya itu ada di harga 10.999.000 atau ada di 11 juta teman-teman. Nah, jadi yang paling menonjol ya menurutku ya, ini kita udah berada di kesimpulannya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya bagi aku ya, ini bener-bener mantap sih. Harga 10 jutaan ya, atau kalian ambil yang 1 tera itu. Tapi kalau misalnya bagi aku ya, itu best deal banget kalian ambil yang 1 tera teman-teman. Kalian cuma nambah 1 juta itu udah setengah tera nambahnya teman, itu cukup mantap untuk jangka panjang. Nah, kalau yang paling baik dari aku ya, yang setelah selesai banyak pengujian yang udah kita lakuin sebelumnya, yang paling menonjol itu yang pertama ada di lensa telenya teman. Ini tele 5 kali pertama periscope yang ada di seri Xiaomi ya. Di seri T-nya malahan, yang di atasnya itu ya, yang seri ultranya aja itu bahkan udah 5 kali periscope loh teman-teman ya. Dan di sini juga untuk warna dari kameranya ya, tuningannya itu maksudku, itu udah menggunakan tuningan dari Leica teman ya, brand kamera yang cukup legendaris gitu kan ya. Nah, dan juga hal yang positif lainnya ya, yang menjadi unggulan dari Xiaomi 15T Pro ini, itu ada di prosesornya. Ini kalau di harga yang sebanding ya dengan komputer-komputer yang lain, dengan brand-brand lain, ini chipsetnya mumpuni banget teman-teman. Dan juga opsi yang 1 terabyte itu, kalian bayangin deh, dan kalian cari-cari coba dari mana ya yang harganya tuh sama. Ada nggak sih yang 1 tera gitu, sama-sama 1 tera? Nggak ada, cuma di Xiaomi ini. Wah, gila sih, keren banget teman-teman. Oh ya, ini for your information aja teman ya, untuk yang 15T Pro ini aku nggak tahu apakah semuanya atau enggak, tapi ini dibikinnya di Tiongkok teman. Ini sekedar informasi buat kalian aja, ini bukan dibikinnya di Indonesia, ini dibikinnya di Tiongkok teman-teman. Oke, dan untuk kekurangannya sih menurutku cukup dikit teman-teman ya. Apa ya, paling di kamera ultra wide-nya aja yang nggak sebagus kamera 2 ini ya, terutama sama yang di periskopnya. Dan portnya sih, ini portnya masih USB Type 2, cuman keunggulannya itu menutupi hampir semua kekurangannya ini teman. Jadi ini best deal. Kalau buat kalian yang ada dananya dan kalian ingin mencari HP di harga yang sebanding dan sangat best for value for money ya, ini sih Xiaomi 15T Pro teman. Jadi sekian aja untuk pengujian Xiaomi 15T Pro. Terima kasih telah menonton dan megang. Oke, see you next video. Goodbye, dadah.